Malam itu, angin malam Jakarta Selatan berhembus dingin menusuk tulang, membawa bau lembab dari tanah basah pemakaman Jeruk Purut yang tak jauh dari rumah sederhana Siti. Udara terasa berat, seperti ditindih oleh kabut tak kasat mata yang membisikkan rahasia gelap. Siti duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar memegang secangkir teh panas yang uapnya mengepul lambat, membentuk bayang-bayang aneh di dinding kamar yang remang-remang. Bau amis darah dan obat-obatan masih menempel di hidungnya, campuran yang membuat perutnya mual, seolah-olah ruangan ini telah menjadi bagian dari rumah sakit yang ia kunjungi tadi siang. Jantungnya berdegup kencang, setiap detak seperti gema langkah kaki tak terlihat yang mendekat dari kegelapan. Budi, suaminya, terbaring lemah di tempat tidur, kulitnya pucat seperti kain kafan yang baru dicuci, basah oleh keringat dingin yang mengalir deras dari dahinya. Napasnya tersengal-sengal, seperti angin yang tersedak di tenggorokan, disertai suara mendesis halus yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. Matanya yang biasanya cerah kini redup, tertutup separuh oleh kelopak mata yang bergetar. Baru saja ia pulang dari Jogja, setelah menghadiri pelantikan anak saudaranya, tapi kini tubuhnya seperti diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Gagal ginjal, kata dokter. Tapi bagi Siti, itu lebih dari sekadar penyakit. Itu seperti kutukan dari pemakaman Jeruk Purut, tempat arwah pendeta tanpa kepala dan kuntilanak berkebaya putih sering bergentayangan, mencari korban di malam-malam sepi. Siti, aku rasain ada yang salah, bisik Budi, suaranya serak seperti daun kering yang digesek angin. Tangannya meraih lengan Siti, dingin seperti es yang baru diambil dari kulkas, membuat kulit Siti merinding hingga ke ubun-ubun. Badanku, panas di dalam, tapi dingin di luar. Seperti ada tangan yang narik aku ke bawah tanah. Jeruk Purut, aku mimpiin kuburan itu tadi malam. Kuntilanaknya, dia panggil nama aku. Siti menelan ludah, air matanya menetes panas ke pipinya, membakar seperti luka baru. Bau amis dari napas Budi semakin kuat, campur dengan aroma tanah basah yang entah dari mana datangnya, seolah-olah pemakaman itu telah merembes ke dalam kamar mereka. Jangan ngomong gitu, Mas, balas Siti, suaranya bergetar, penuh campuran ketakutan dan keputusasaan yang membuat dadanya sesak. Ia memeluk Budi erat, merasakan tulang rusuknya yang menonjol tajam di bawah baju tipis, seperti kerangka yang siap keluar dari kulit. Ini cuma penyakit biasa. Dokter bilang harus cuci darah. Kita lawan bareng-bareng. Anak kita, Putri, lagi nunggu ayahnya sembuh. Jangan tinggalin kami, Mas. Aku takut sendirian di malam kayak gini, dengan angin yang bisikin nama orang mati. Budi tertawa lemah, tapi tawanya berubah menjadi batu kering yang menggema di ruangan sempit, seperti eko dari lorong rumah sakit yang gelap. Darah tipis menetes dari sudut bibirnya, merah pekat yang berbau logam, membuat Siti mundur sejenak, jantungnya berhenti sesaat. Kuntilanak, dia bilang anaknya hilang, Siti. Dia mau ambil aku, atau mungkin Putri. Aku dengar suaranya di angin tadi. Kembalilah ke tanah dingin. Rasanya dinginnya sampai ke tulang. Aku gak kuat, tolong, Siti. Panggil dukun atau apa, jangan dokter doang. Ini bukan sakit biasa. Ini kutukan. Siti bangkit berdiri, kakinya lemah seperti berjalan di lumpur kuburan yang lengket, bau tanah basah semakin menusuk hidungnya. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit gordin yang berdebu, dan angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa suara daun bergesekan seperti rintihan perempuan jauh. Di luar, bayang-bayang pohon di pemakaman Jeruk Purut tampak bergerak, seperti sosok putih yang melayang pelan. Tidak, Mas. Ini bukan kutukan, seru Siti, suaranya naik oktav, penuh amarah yang bercampur isak. Air matanya mengalir deras sekarang, panas dan asin di bibirnya. Kita ke dokter besok pagi. Aku gak mau dengar cerita hantu lagi. Putri masih kecil, dia butuh ayahnya. Kalau kau pergi, aku gak tahu gimana hidup tanpa kau. Rasanya seperti ditarik ke kegelapan itu sendiri, dingin dan sepi selamanya. Budi meraih tangannya lagi, jarinya dingin seperti mayat yang baru bangkit, dan mata mereka bertemu dalam cahaya redup lampu tidur yang berkedip-kedip tidak stabil. Maafin aku, Siti, tapi aku rasain dia lagi dekat. Kuntilanak itu, baunya seperti bunga Kamboja yang busuk. Tolong pegang tanganku erat. Jangan lepas. Napasnya semakin pendek, suara angin di luar semakin kencang, membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di ambang kematian. Kembalilah. Malam itu terasa abadi,
dengan kegelapan yang merayap masuk melalui celah-celah jendela, membawa dingin yang bukan dari dunia ini. Siti duduk kembali, memeluk suaminya, merasakan detak jantungnya yang lemah seperti denyut nadi yang hampir padam. Bau obat dan tanah basah semakin pekat, dan di kejauhan, suara tawa perempuan samar-samar bergema dari arah jeruk purut, membuat seluruh tubuh Siti bergetar tak terkendali. Ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan menyeretnya ke dalam kegelapan rumah sakit angker di belakang pemakaman itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti rumah Siti, udara lembab dan berat dengan bau amis penyakit yang semakin pekat, bercampur aroma obat herba murahan yang ia beli dari pasar. Setiap pagi, Siti bangun dengan mata bengkak karena tangis malaman, telinganya masih bergema dengan suara angin malam dari jeruk purut yang seolah-olah membisikkan nama Budi berulang kali. Badan Budi semakin membengkak, seperti balon yang dipenuhi air keruh, kulitnya meregang hingga transparan, menampakkan urat-urat biru yang berdenyut lemah. Napasnya kini seperti hembusan angin kering yang melewati celah pintu tua, disertai bau busuk samar yang membuat Siti mual setiap kali mendekat. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak, mimpi-mimpinya dipenuhi bayang-bayang kuntilanak, sosok perempuan berkebaya putih robek yang melayang di atas kuburan, tangannya yang panjang dan dingin meraih ke arah Budi, tertawa pelan seperti angin yang menggoyang daun Kamboja. Siti memutuskan untuk mencoba pengobatan alternatif, dimulai dari pijat refleksi di sebuah klinik kecil di Bogor. Perjalanan ke sana terasa menyiksa. Hujan deras mengguyur jalan berlubang, air hujan yang dingin menyiprat ke kaca mobil, membawa bau tanah basah yang mengingatkan pada kuburan jeruk purut. Di klinik itu, ruangan sempit dan pengap, dindingnya lembab dengan jamur hitam yang merayap seperti jari-jari hantu. Tukang pijat, seorang pria tua dengan tangan kasar seperti akar pohon, menekan telapak kaki Budi dengan kuat, membuatnya menggeliat kesakitan. Bau minyak urut yang tajam menusuk hidung, campur dengan keringat Budi yang asin dan amis. "Aduh sakit, Pak. Berhenti!" jerit Budi, suaranya parau seperti orang yang tenggelam dalam mimpi buruk, tubuhnya bergetar hebat hingga tempat tidur kayu itu berderit. Keringatnya mengalir deras, basah dan lengket, membuat bajunya menempel seperti kulit kedua yang robek. "Siti, aku rasain ada yang gerak di dalam perutku, seperti ular yang melingkar, dingin dan licin. Ini pasti kuntilanak dari jeruk purut yang lagi main-main. Dia bisikin aku tadi malam, badanmu milikku sekarang penuh air kubur. Aku gak tahan, Siti. Lebih baik mati aja daripada kayak gini." Reza masuk, membawa secangkir kopi hitam. Ia meletakkannya di samping Rina tanpa bicara. Rina tidak menoleh. "Kamu tahu, Reza," suaranya pelan tapi tajam, "aku sudah bedah ratusan mayat. Tapi malam ini, mereka semua sama. Memar di kepala, dada, tali di pergelangan, dan yang paling mengerikan, tidak ada tanda perlawanan." Reza menatap barisan kantong mayat di belakang Rina. Cahaya lampu membuat wajah-wajah di dalam plastik tampak seperti patung lilin. "Mereka dibius dulu," lanjut Rina, suaranya mulai retak. "Dikasih obat tidur dosis tinggi. Lalu diikat. Lalu, ditenggelamkan hidup-hidup." Reza menutup mata. Mereka sadar saat air masuk ke paru-paru. Rina mengangguk pelan. Beberapa detik, mungkin 1 menit, cukup untuk tahu mereka akan mati. Tapi tidak cukup untuk melawan. Reza meninju meja lipat hingga kopi tumpah. Siapa yang bisa tega melakukan ini? Rina menoleh, matanya merah. "Bukan, siapa? Reza. Ini sistem. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini pemusnahan." Reza duduk di sudut, kepala di antara tangan. Rina membersihkan darah dari pisau bedah, tapi tangannya gemetar. Hening, hanya suara tetesan air dari kantong mayat. Rina mendekat, duduk di samping Reza. Bahunya menyentuh lengan Reza, hangat di tengah udara dingin. "Reza," bisiknya, "kamu ingat kasus di Lombok tahun lalu? 3 pekerja migran hilang. Katanya ke Malaysia. Ternyata ditemukan di tambang ilegal." Reza mengangguk pelan. "Aku ingat. Tapi ini 50 orang. Dalam satu danau." Rina menatap kosong ke depan. "Mereka bukan hilang, Reza. Mereka dihilangkan. Seseorang ingin jejak mereka lenyap selamanya." Reza menoleh, matanya penuh api. "Kalau begitu, kita akan buat jejak itu hidup kembali. Satu persatu. Sampai dunia tahu."
Rina memegang tangan Reza. Jari-jarinya dingin, tapi genggamannya kuat. Kamu tahu apa artinya? Kita akan lawan orang yang punya uang, punya kuasa, punya senjata. Kita. Reza menatap mata Rina. Ada ketakutan di sana, tapi juga api. Maka kita akan jadi api yang lebih besar, bisiknya. Karena kalau kita diam, maka kita ikut menenggelamkan mereka lagi. Rina menarik napas dalam. Lalu, tiba-tiba, ia mencondongkan tubuh. Bibirnya menyentuh bibir Reza, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh amarah, duka, dan hasrat yang terpendam bertahun-tahun. Reza terkejut sesaat, lalu balas dengan ganas. Tangan kirinya mencengkeram pinggang Rina, tangan kanannya menjambak rambutnya. Mereka jatuh ke lantai tenda, di antara kantong mayat dan bau formalin. Rina, Reza terengah, tapi Rina menutup mulutnya dengan ciuman lagi. Diam, desis Rina, suaranya serak penuh nafsu. Malam ini, aku tidak mau jadi dokter forensik. Aku tidak mau jadi penutup mata. Aku mau hidup. Di tengah kematian ini, aku mau merasakan bahwa kita masih punya darah yang panas. Reza membalikkan tubuh Rina, menindihnya di atas tikar tenda. Seragam Rina terbuka kancingnya satu persatu. Kulitnya putih, berkeringat, bergetar di bawah sentuhan Reza. Kalau besok kita mati, bisik Reza di telinga Rina, suaranya parau, setidaknya malam ini kita benar-benar hidup. Rina mencakar punggung Reza, kuku meninggalkan goresan merah. Lebih keras, desahnya. Buat aku lupa wajah-wajah itu. Buat aku ingat kita masih manusia. Di luar tenda, angin malam menderu. Di dalam, hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan dua tubuh yang saling membakar, seolah hasrat adalah satu-satunya senjata melawan kegelapan yang mengintai. Mereka berbaring berdampingan, telanjang, berkeringat, napas masih tersengal. Rina menatap langit-langit tenda. Reza menatap barisan kantong mayat. Reza, bisik Rina, suara kini tenang tapi dalam. Besok pagi, aku akan bedah yang ke-17. Aku akan cari tahu siapa mereka. Satu persatu. Reza memegang tangan Rina. Dan aku akan cari siapa yang buat mereka jadi begini. Satu persatu. Rina menoleh. Matanya berkilat. Janji. Reza mencium kening Rina, pelan. Janji. Karena kalau kita gagal, maka 50 nyawa ini benar-benar tenggelam sia-sia. Di luar, kabut mulai naik lagi. Danau Sentarum kembali tenang. Tapi di dalam hati dua insan itu, badai baru saja dimulai. Bab 2, Jejak Emas Palsu. Pagi kedua di Danau Sentarum terasa lebih berat daripada malam. Matahari baru saja menembus kabut, tapi cahayanya tidak cukup untuk menghangatkan barisan kantong mayat yang masih tergeletak di tepi lumpur. Bau kematian bercampur bau kopi murah dari termos polisi. Reza berdiri di depan papan tulis darurat, menempelkan foto-foto korban satu persatu. Wajah-wajah muda, pucat, mata tertutup, seperti prajurit yang kalah sebelum perang dimulai. Kompol Dario Santoso turun dari helikopter kecil yang mendarat di lapangan rumput basah. Jaket hitam bareskrimnya masih kaku, tapi matanya langsung menangkap kekacauan di depannya. Ia berjalan cepat, sepatu botnya meninggalkan jejak dalam di tanah. Reza Pratama? Tanyanya, suara dalam tapi tegas. Reza menoleh, mengangguk singkat. Selamat datang di neraka, Pak Dario. Dario tidak tersenyum. Ia langsung mendekati papan tulis, jari telunjuknya menelusuri foto korban nomor 7. Ini bukan kasus biasa. Aku dari Jakarta. Bareskrim dapat laporan, 16 dari 50 ini cocok dengan data warga hilang dari Jawa Timur, Lombok, Sulawesi Selatan. Semua lapor ke BP2MI. Semua daftar kerja lewat satu perusahaan, PT Harmoni Abadi Sejahtera. Reza menelan ludah. Perusahaan itu, ada. Dario menggeleng pelan. Tidak terdaftar di Kemnaker. Tidak di Dukcapil. Hanya website murah, nomor WhatsApp luar negeri, dan janji gaji 10 juta sebulan. Klasik. Rina muncul dari tenda forensik. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Ia membawa map tipis. Aku punya sesuatu. Reza dan Dario menoleh serentak. Rina membuka map, menunjukkan struk transfer digital dari korban nomor 17. 5 juta rupiah penerima, R. Sagara.
Nama ini muncul di 3 korban lain. Dan lihat tanggalnya, 2 bulan lalu. Dario mengambil struk itu, matanya menyipit. Ridwan Sagara. Hari mau gelap. Buronan sejak operasi tambang ilegal tahun lalu. Dia hilang. Tapi kalau dia di balik ini. Reza meninju udara. Berarti kita tidak cuma cari pembunuh. Kita cari jaringan. Di sudut pos, Lina Putri, wartawan Pontianak Pos, duduk di bangku kayu tua. Kamera tergantung di lehernya, tapi tangannya gemetar saat menulis di buku catatan. Ia baru saja menelepon ibu dari korban nomor 3, Bu Sari dari Tulungagung. Lina menutup telepon, air matanya jatuh ke kertas. Ia menatap danau, suaranya parau saat berbicara sendiri. Anakku bilang, Bu, 2 tahun lagi aku pulang, bangun rumah. Tapi sekarang, dia di karung plastik. Reza mendekat, duduk di sampingnya. Kamu tidak boleh di sini, Lina. Lina menoleh, matanya merah. Aku harus di sini, Pak. Karena kalau aku pergi, siapa yang cerita tentang mereka? Media bilang, jenazah tak dikenal. Tapi aku tahu nama mereka. Aku tahu ibu mereka menangis di telepon. Aku tahu. Reza memegang bahu Lina, suaranya pelan tapi berat. Kamu tahu apa yang kamu hadapi. Ini bukan berita biasa. Ini bisa bunuh kamu. Lina tertawa kecil, getir. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pak, aku bukan wartawan kalau aku diam. Dario mendekat, mendengar. Kalau kamu mau ikut, jangan jadi beban. Tapi kalau kamu tulis, tulis kebenaran. Bukan sensasi. Lina mengangguk, tapi matanya penuh api. Aku akan tulis sampai dunia dengar jerit mereka. Lina memegang tangan Rahman, dingin. Kalau kamu diam, berapa lagi yang mati? Rahman menatap danau, suaranya serak. Mereka bilang kerja di pabrik kayu. Tapi kami digali tanah. Cuci emas dengan merkuri. Kalau lambat, dipukul. Kalau sakit, dibiarkan. Aku lari. Tapi yang lain. Lina menarik napas dalam. Siapa yang pimpin? Rahman menoleh. Matanya penuh ketakutan. Hari mau gelap. Dia bilang, emas atau nyawa. Aku dengar rencana mereka. Kalau polisi dekat, semua pekerja dibunuh. Dibuang ke danau. Lina menutup mulut. Air matanya jatuh. Kenapa kamu cerita sekarang? Rahman menatap tangan Lina. Karena aku takut tidur. Setiap malam, aku dengar mereka menjerit di mimpi. Kalau aku diam, aku ikut bunuh mereka. Tiba-tiba, Rahman menarik Lina ke perahu. Aku tahu tempatnya. Tapi kita harus malam ini. Kalau tidak, mereka pindah. Lina ragu, tapi matanya penuh tekad. Aku ikut. Di perahu kecil, di tengah danau gelap, Rahman mendayung pelan. Lina duduk di depannya, kamera di pangkuan. Angin malam dingin, tapi tubuh mereka panas. Adrenalin, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Lina, bisik Rahman, suaranya parau. Kalau kita mati malam ini, aku tidak menyesal. Lina menatapnya, matanya berkilat di bawah bulan. Aku juga tidak. Tiba-tiba, Rahman menghentikan dayung. Ia mendekat, tangannya memegang wajah Lina. Aku takut, tapi aku juga ingin hidup. Sekarang, Lina tidak menolak. Bibir mereka bertemu, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh ketakutan, duka, dan hasrat yang terpendam. Perahu bergoyang pelan di atas air keruh, tapi mereka tidak peduli. Rahman menindih Lina di dasar perahu. Tangannya membuka kancing baju Lina dengan gemetar. Kalau ini akhir, desahnya, biar aku mati dengan rasa kamu di bibirku. Lina mencakar punggung Rahman, kuku meninggalkan goresan. Lebih keras, desisnya. Buat aku lupa danau ini kubur. Buat aku ingat kita masih hidup. Di atas mereka, bulan purnama menyaksikan. Di bawah mereka, danau menyimpan rahasia. Di antara mereka, hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan 2 tubuh yang saling membakar. Seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk melawan kematian yang mengintai. Kembali di pos, Reza dan Dario duduk di bawah tenda. Dario membuka laptop. Layar menyala di wajahnya.
Aku dapat data dari BP2Mi, katanya pelan. Semua korban daftar kerja Mei-Juni. Semua lewat PT Harmoni Abadi. Semua transfer 5 juta rupiah ke R Sagara. Reza menatap layar, rahangnya mengeras. Berarti ini bukan pembunuhan acak. Ini pembersihan. Dario mengangguk. Dan kalau harimau gelap hidup, dia bukan cuma pelaku. Dia kunci. Reza menatap danau, suaranya dingin. Kita akan buka kunci itu. Dengan cara apapun. Dario menatap Reza lama. Kamu tahu apa artinya? Kita akan lawan orang yang punya uang, punya senjata, punya kuasa. Kita cuma 2 orang. Reza tersenyum tipis, tapi matanya penuh api. 2 orang cukup, kalau satu di antaranya tidak takut mati. Dario mengangguk pelan. Kalau begitu, kita mulai dari mana? Reza menunjuk peta di map. Dari sungai mendalam, tempat tambang liar, tempat harimau gelap bersembunyi. Di luar, angin malam menderu. Di dalam, 2 insan bersiap masuk ke sarang macan. Bab 3, Saksi dari Neraka Tambang. Hujan deras mengguyur hutan Kapuas Hulu sejak subuh. Jalan tanah berubah lumpur. Merah, genangan air mencerminkan langit kelabu. Pos polisi Putusi Bau penuh lumpur dan asap kopi. Di ruang interogasi kecil, Rahmat Hidayat duduk dengan tangan gemetar. Tubuhnya kurus, kulitnya terbakar matahari, batuknya berat. Seragam tahanan terlalu besar untuk tubuhnya yang menyusut. Reza berdiri di depannya, matanya tajam tapi suara pelan. Kamu bilang kamu tahu tambang harimau gelap. Buktikan. Rahmat menatap lantai, air hujan menetes dari rambutnya. Aku bukan penutup, Pak. Aku korban. Tapi aku lari. Dan aku bawa peta. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku, penuh coretan tinta, garis-garis sungai, pohon besar, dan tanda silang di tengah. Ini kuali emas B. Di belakangnya ada lubang besar. Markasnya. Dario duduk di samping Reza, matanya menyipit. Berapa orang di sana? Rahmat menelan ludah. Dulu lebih dari 50. Sekarang, mungkin 20. Yang lain, sudah di danau. Reza meninju meja, kayu berderit. Ceritakan semuanya. Rahmat menatap Reza, matanya penuh air. Mereka bilang kerja di pabrik. Gajinya besar. Tapi kami digali tanah. Cuci emas dengan merkuri. Kalau lambat, dipukul. Kalau sakit, dibiarkan. Aku lihat temanku, Andi, mau kabur. Malam itu, truk datang. Nama-nama dipanggil. Lalu sunyi. Dario memegang foto korban nomor 7. Ini Andi. Rahmat mengangguk pelan, air matanya jatuh. Dia bilang, Rahmat, kalau aku mati, bilang ke ibuku aku cuma mau pulang. Aku janji. Tapi aku lari. Aku pengecut. Reza memegang bahu Rahmat, suaranya bergetar. Kamu bukan pengecut. Kamu selamat. Dan sekarang, kamu akan bawa kami ke sana. Rahmat menatap Reza, suaranya serak. Kalau aku ikut, aku mati. Tapi kalau aku diam, aku mati setiap malam di mimpi. Konvoi 3 mobil polisi berhenti di tepi sungai kecil. Jalan terlalu sempit. Akar pohon menjalar seperti ular. Reza turun lebih dulu. Sepatu botnya tenggelam di lumpur. Dario membentangkan peta Rahmat di kap mobil. 8 kilometer. Katanya, kita jalan kaki. Lina ikut di belakang, kamera tergantung di leher. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Aku sampai pos terakhir. Setelah itu, kalian yang masuk. Reza menatapnya tajam. Ini bukan liputan wisata, Lina. Lina tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi dunia harus tahu apa yang mereka lakukan pada orang-orang itu. Rahmat berjalan di depan, tangannya gemetar memegang tongkat kayu. Setiap langkah, ia menatap pohon seperti mencari wajah teman yang hilang. Mereka tiba di area terbuka. Tanah berubah lumpur pekat, bau solar masih tertinggal. Bekas jejak sepatu, potongan kayu, dan tali nilon robek berserakan. 2 minggu lalu, bisik Dario, berjongkok menyentuh tanah. Mereka pindah. Tiba-tiba, suara gemerisik dari balik rumpun bambu. Semua diam.
Reza mengeluarkan pistol, tapi tidak menodong. Dari semak, muncul sosok kurus. Pakaian compang-camping, wajah kotor, mata liar. Ia jatuh berlutut, menangis. "Jangan tembak, saya Andi Pratama. Saya dari Tulungagung. Tolong, saya mau pulang." Reza berlutut di depannya, memegang bahunya. "Andi, kamu selamat." Andi menangis terseduh. "Saya satu-satunya yang kabur. Mereka bunuh yang lain. Saya lari 3 hari. Saya pikir semua sudah mati." Rina, yang ikut rombongan, memeriksa Andi. Dehidrasi parah, tapi dia kuat. Hujan kembali turun. Andi duduk berselimut, tangannya memegang botol air. Matanya cekung, tapi suaranya mulai tenang. 3 bulan lalu, katanya pelan, kami dibawa malam-malam. Katanya kerja di pabrik kayu, tapi kami digali tanah, cuci emas. Kalau lambat, dipukul. Kalau sakit, dibiarkan. Suatu malam, tambang runtuh. 3 orang terkubur. Harimau gelap marah. Dia bilang, polisi akan datang. Tidak boleh ada yang hidup. Reza menatap Andi, rahangnya mengeras. "Kamu lihat mereka dibunuh." Andi mengangguk, air matanya jatuh. "Mereka campur obat ke makanan. Teman-teman pingsan. Saya muntah sebelum makan. Saya sadar saat mereka angkat tubuh-tubuh itu. Masukkan karung. Bawa truk. Lalu, suara air besar. Saya lari saat truk berbelok." Dario memegang bahu Andi. "Kamu saksi hidup. Kamu kunci." Andi menatap Dario, suaranya retak. "Masih ada orang di sana. 20 orang. Mereka mau pindah tambang. Kalau kalian tidak cepat, mereka juga hilang." Di ruang kecil, Dario bertemu Mira, mantan kekasihnya yang kini bekerja di pos polisi sebagai staf administrasi. Wajahnya pucat saat melihat Dario. "Dario," suaranya gemetar. "Kamu kembali." Dario menatapnya lama. "Aku tidak kembali untukmu, Mira. Aku kembali untuk 50 nyawa." Mira menunduk, air matanya jatuh. "Aku tahu. Aku pernah dengar nama Harimau Gelap dari radio polisi. Aku takut." Dario mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Kamu tahu lebih dari yang kamu bilang." Mira menatap Dario, matanya penuh rasa bersalah. Aku pernah terima uang dari orang Harimau Gelap untuk diam. Aku butuh uang untuk ibuku yang sakit. Aku pengecut." Dario memegang wajah Mira, suaranya retak. "Kamu bukan pengecut. Kamu manusia. Tapi sekarang, kamu punya pilihan. Bantu kami. Atau biar 50 nyawa itu menangis di mimpimu selamanya." Mira menangis terseduh. "Aku akan bantu. Aku tahu jalur truk mereka. Aku tahu gudang senjata." Tiba-tiba, Mira menarik Dario ke sudut ruangan. Bibirnya menyentuh bibir Dario, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh rasa bersalah, duka, dan hasrat yang terpendam. "Dario," desah Mira, tangannya mencengkeram baju Dario. "Kalau ini akhir, biar aku mati dengan rasa kamu di bibirku." Dario membalikkan tubuh Mira, menindihnya di meja kayu. "Kamu hianati aku dulu," bisiknya, suaranya parau. "Tapi malam ini kita tebus dosa." Mira mencakar punggung Dario, kuku meninggalkan goresan. "Lebih keras," desisnya. "Buat aku lupa rasa bersalah. Buat aku ingat kita pernah cinta." Di luar, hujan deras. Di dalam, hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan 2 tubuh yang saling membakar, seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk menebus pengkhianatan. Reza, Dario, dan Rahmat duduk di depan peta. Andi tertidur di sudut, wajahnya tenang untuk pertama kalinya. "Kita punya saksi," kata Reza. "Kita punya peta. Kita punya jalur." Dario mengangguk. "Besok pagi, kita ke markas. Tapi kita butuh rencana. Mereka punya senjata. Mereka punya mata-mata." Rahmat menatap peta, suaranya pelan. "Aku akan bawa kalian. Tapi kalau aku mati, bilang ke ibuku, aku pulang sebagai pahlawan." Reza memegang bahu Rahmat. "Kamu tidak akan mati.
Kamu akan hidup. Untuk mereka yang tidak bisa. Di luar, hujan berhenti. Tapi di dalam hati mereka, badai baru saja dimulai. Bab 4, Operasi Cahaya Hutan. Kabut pagi menutupi hutan kapuas seperti kain kafan hidup. Pohon-pohon raksasa berdiri diam, rantingnya menjuntai seperti tangan mayat. Udara lembab, bau tanah basah dan getah pohon bercampur aroma solar samar dari tambang yang tersembunyi. Konvo kecil bergerak pelan, Reza di depan, pistol di pinggang, matanya tajam menelusuri setiap bayangan. Dario di sampingnya, teropong malam di tangan. Rahmat dan Andi di belakang, wajah mereka pucat tapi tekad membara. Lina di pos terakhir, kamera siap, napasnya tersengal. 8 kilometer, bisik Dario, suaranya nyaris hilang di deru angin. Kita hampir sampai. Reza mengangguk, tapi jantungnya berdegup kencang. Ingat rencana. Tim 1 selamatkan pekerja. Tim 2 tangkap harimau gelap. Tidak ada darah tumpah kalau bisa. Rahmat menatap Reza, suaranya gemetar. Kalau dia tahu kita datang, dia akan bunuh semua. Dia bilang, lebih baik mati daripada tertangkap. Andi memegang lengan Rahmat, matanya penuh api. Kita tidak akan biarkan dia menang lagi. Untuk teman-teman kita di danau. Lina mendekat, suaranya parau. Aku rekam semuanya. Dunia harus lihat wajah monster itu. Reza menatapnya tajam. Kamu tetap di sini, Lina. Ini bukan tempatmu. Lina menggeleng, air matanya jatuh. Aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk diam, Reza. Kalau aku mati, setidaknya aku mati dengan kebenaran di tangan. Drone kecil yang diterbangkan dari pos terakhir mengirim gambar buram ke laptop Dario. Layar menunjukkan area terbuka di tengah hutan. Tenda besar, cerobong asap kecil, jejak kendaraan berat. Di tepi sungai, gua batu gelap menganga seperti mulut monster. Itu dia, bisik Dario, jari menunjuk titik gelap. Gua itu jalur keluar masuk. Kita bagi 2 tim. Reza menatap layar, rahangnya mengeras. Tim 1, selamatkan pekerja. Tim 2, ke gua. Aku pimpin tim 2. Rahmat menatap Reza, suaranya retak. Pak, kalau harimau gelap di gua, dia tidak akan menyerah. Dia akan lawan sampai mati. Reza memegang bahu Rahmat. Maka kita akan jadi maut yang dia takutkan. Andi menatap danau di kejauhan, suaranya pelan. Aku akan bawa kalian ke lubang besar. Aku hafal setiap pohon. Tapi, kalau aku mati, bilang ke ibuku aku pulang. Reza menatap Andi lama. Kamu tidak akan mati. Kamu akan hidup. Untuk mereka yang tidak bisa. Sinyal disepakati. 1 suara putih untuk penyelamatan, 2 suara merah untuk bahaya. Hutan menahan napas. Tim 1, dipimpin Dario, bergerak ke tenda pekerja. Lampu redup menerangi wajah-wajah kurus. Tangan terikat tali ke pinggang. Dario berbisik ke radio. Tim 1 masuk. Pekerja terlihat. Di sisi lain, Reza memimpin tim 2 ke gua. Andi di depan, tangannya gemetar memegang senter kecil. Lubang besar di sini, bisiknya. Harimau gelap selalu berdiri di depan, pegang senjata. Reza mengangguk, pistol siap. Kalian tetap di belakang. Kalau ada tembakan, lari. Tiba-tiba, suara putih memecah malam. Dario melumpuhkan penjaga pertama dengan tembakan bius. Pekerja menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya. Polisi Indonesia, bisik Dario, melepas tali seorang pria tua. Kalian aman. Tangis pecah dalam kegelapan. Ishak tertahan, pelukan tanpa suara. Tapi dari gua, langkah kaki cepat dan bentakan keras terdengar. Reza menekan radio, suaranya tegas. Dario, hati-hati. Pergerakan dari timur. Tiba-tiba, 2 suara merah memecah langit. Bukan dari Dario, tapi dari penjaga yang panik. Mereka mengira diserang dari 2 arah. Tetap tenang, teriak Reza lewat radio. Lanjutkan evakuasi. Jangan terpancing. Reza, Andi, dan 2 anggota polisi masuk gua. Dinding batu basah, bau lumpur dan solar menyengat. Senter menerangi tumpukan karung emas mentah, senjata, dan tali nilon, bukti kejahatan. Dia di sini, bisik Andi, suaranya gemetar. Aku dengar suaranya.
Dari dalam, suara serak bergema. "Siapa di sana?" Reza mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Ia melangkah maju, pistol siap. "Ridwan Sagara, serahkan diri." Tawa getir menggema. "Reza Pratama, aku tahu kau akan datang. Tapi kau terlambat. Pekerja sudah aman, tapi aku tidak pernah menyerah." Reza menatap bayangan di ujung gua. Sosok tinggi, bekas luka panjang di wajah, senjata di tangan. "Hari mau gelap." "Ridwan," suara Reza dingin tapi penuh api. "Kau bunuh 50 orang. Kau hancurkan keluarga. Ini akhirnya." Ridwan tertawa lagi, suaranya retak. "Akhir? Ini bukan akhir, Reza. Ini awal. Aku cuma pion. Orang di balikku, mereka di menara kaca, minum kopi, while aku berdarah di lumpur." Reza melangkah lebih dekat, matanya menyala. "Siapa mereka?" Ridwan menggeleng, senjatanya terangkat. "Kau tidak akan pernah tahu. Tapi ingat ini, emas ini darah. Dan darah selalu memanggil darah. Dan darah selalu memanggil darah." Tiba-tiba, tembakan. Reza menjatuhkan diri, peluru menghantam dinding batu. Andi berteriak, "Lari, Pak!" Reza bangkit, menembak peringatan. Ridwan menyerah. Ridwan mundur ke tepi gua, wajahnya penuh luka dan kebencian. "Kau pikir keadilan menang? Keadilan cuma omong kosong untuk orang miskin seperti aku." Reza menatapnya, suaranya penuh duka. "Kamu salah pilih jalan, Ridwan. Tapi masih ada waktu untuk tebus dosa." Ridwan tersenyum tipis, matanya kosong. "Waktu? Waktu habis saat ibuku tertimbun di tambang. Waktu habis saat dunia bilang aku sampah. Sampai jumpa di neraka, Reza." Ia melompat ke kegelapan gua, ke jurang di belakang. Suara tubuh menghantam batu terdengar, lalu hening. Reza berlari ke tepi, senter menyapu kegelapan. Tidak ada tubuh, hanya darah di batu. "Dia lolos," bisik Andi, suaranya penuh ketakutan. Reza menatap jurang, napasnya berat. Tidak, dia pilih jalannya sendiri. Dario dan tim 1 membawa 20 pekerja keluar. Wajah mereka kurus, tapi mata mereka penuh harapan. Reza bergabung, wajahnya pucat tapi lega. "Kalian selamat," katanya pada pekerja, suaranya retak. "Kalian pulang." Seorang pekerja tua menangis di bahu Reza. "Anakku, dia di danau. Tapi kalian selamatkan kami. Terima kasih." Reza memeluknya, air matanya jatuh. "Kami janji, kami akan bawa anakmu pulang. Dalam hati kami." Reza dan Rina masuk gua setelah baku tembak. Adrenalin masih mengalir di darah mereka. Rina memegang senter, wajahnya pucat tapi matanya penuh api. Reza menatap tumpukan karung emas, tangannya gemetar. "Rina," bisiknya, suaranya parau, "kita hampir mati tadi." Rina menatapnya, napasnya tersengal. "Tapi kita hidup." Tiba-tiba, Rina menarik Reza ke dinding gua. Bibirnya menyentuh bibir Reza, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh ketakutan, lega, dan hasrat yang meledak setelah maut hampir merenggut mereka. "Reza," desah Rina, tangannya mencengkeram baju Reza. "Aku takut tadi. Aku pikir kau tidak akan kembali." Reza menindih Rina di dinding batu, tangannya membuka kancing seragam Rina. "Aku juga takut," bisiknya, suaranya serak. "Tapi sekarang aku mau rasakan kamu hidup." Rina mencakar punggung Reza, kuku meninggalkan goresan merah. "Lebih keras," desisnya. "Buat aku lupa tembakan itu. Buat aku ingat kita menang." Di gua gelap, hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan dua tubuh yang saling membakar, seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk merayakan kemenangan atas maut. Reza dan Dario duduk di tepi sungai, menatap api kecil. Pekerja aman, tapi harimau gelap lolos. Reza memegang foto lusuh yang ditemukan di gua. Ridwan kecil di depan tambang, ibunya penuh luka. "Dia bukan monster sejak lahir," kata Reza pelan. "Dunia buat dia begitu." Dario mengangguk, suaranya berat. Tapi dia pilih jalan itu. Dan sekarang, dia tinggalkan petunjuk. Orang di menara kaca.
Reza menatap api, matanya penuh tekad. Kita akan cari mereka. Satu persatu. Dario memegang bahu Reza. Kamu tahu ini baru awal, kan? Kita lawan samudra. Reza tersenyum tipis, tapi matanya menyala. Maka kita akan jadi badai. Di kejauhan, fajar mulai memecah. Cahaya hutan menyala, tapi bayangan harimau gelap masih mengintai. Bab 5. Bayangan macan yang hilang. Hujan deras mengguyur hutan Kapuas Hulu sejak fajar. Langit kelabu, petir menyambar seperti cambuk dewa marah. Jejak ban truk masih terlihat di lumpur merah, menuju barat, ke arah Gunung Bintang, tambang tua yang ditinggalkan sejak 2015. Reza, Dario, dan tim kecil beranggotakan 5 orang bergerak cepat, sepatu bot tenggelam di genangan. Api unggun kecil masih hangat saat mereka tiba di reruntuhan kamp tua. Dinding lumut, atap seng karatan, dan simbol kepala macan pudar terpahat di batu. Dia di sini, bisik Dario, menyentuh abu dengan sarung tangan. Baru lewat tadi malam. Reza berjongkok, memeriksa jejak sepatu bot besar. 4 orang, Ridwan dan 3 pengawal. Rahmat, yang ikut meski tubuhnya lemah, menatap simbol macan. Dia kembali ke sarang asalnya, tempat ibunya mati. Reza menatap Rahmat, suaranya dingin. Kamu yakin mau ikut? Ini bukan penebusan dosa, Rahmat. Ini perang. Rahmat mengangguk, matanya penuh air. Aku sudah mati di dalam sejak lari dari tambang. Kalau aku mati hari ini, setidaknya aku mati berdiri. Hujan semakin deras, kabut menggulung rendah. Reza memeriksa puntung rokok basah di lumpur, bau tembakau Vietnam. Dia tidak sendiri, ada orang luar. Dario menatap Reza, suaranya parau. Kalau ada jaringan lain, kita tidak cuma buru Ridwan, kita buru samudra. Tiba-tiba, radio berderak. Unit selatan temukan truk kosong. Mesin masih hangat. Reza menatap Dario, matanya menyala. Dia di depan kita. Kurang dari 1 jam. Mereka berlari, hujan menampar wajah seperti ribuan jarum. Ranting patah di bawah kaki. Suara nafas berat bercampur petir. Di tebing batu, pantulan logam berkilat di kejauhan. Reza mengangkat teropong malam. Itu dia. Bekas luka di pipi. Tatapan itu, harimau gelap. Ridwan berjalan cepat, ransel besar di punggung, senjata panjang di bahu. Ia menoleh sekilas, seolah tahu diawasi, lalu lenyap di balik tebing. Dario menatap Reza, suaranya retak. Dia memancing kita. Reza mengangguk, pistol siap. Maka kita ikut. Tapi kali ini, dia tidak lolos. Kabut tebal, angin menderu membawa bau logam dan darah. Reza berjalan paling depan, senter redup di tangan. Dario di belakang, teropong malah menyapu bayangan. 2 anggota polisi lokal mengikuti. Langkah mereka hening di batu basah. 200 meter, bisik Reza lewat radio. Jangan nyalakan cahaya terang. Di puncak tebing sempit, Ridwan berdiri tegak di pinggir batu, memandang lembah. Bulan pucat menerangi wajahnya, bekas luka panjang, mata lelah tapi tajam. Ia tidak menoleh saat Reza mendekat. Ridwan Sagara, suara Reza tenang tapi penuh badai. Permainan selesai. Serahkan diri. Ridwan tertawa pelan, serak, bergema di kabut. Selesai. Tidak, Reza. Ini baru awal. Kau pikir aku pembunuh? Aku cuma orang yang belajar bertahan di dunia yang buang aku ke lumpur. Dario mengangkat senjata. Jangan bergerak, kami tidak mau korban lagi. Ridwan tersenyum miring, matanya kosong. Korban? Dunia ini lahir dari korban. Aku cuma bagian kecil dari rantai panjang. Reza melangkah lebih dekat, suaranya penuh duka. Siapa di balikmu, Ridwan? Siapa yang perintahkan 50 nyawa ditenggelamkan? Ridwan menatap Reza lama, suaranya turun seperti bisikan. Orang yang tidak pernah kotor tangannya, tapi darah tetap mengalir karena perintahnya. Dia bukan di hutan, Reza. Dia dekat dengan kalian. Dario menatap Reza, kening berkerut. Dekat dengan kita? Maksudmu siapa? Ridwan hanya tersenyum tipis. Tanah di bawah kakinya bergeser, tapi ia tetap tenang.
Kau tahu, Reza, aku tidak lahir monster. Aku jadi begini karena dunia pilih antara hidup atau lenyap. Reza mengangguk pelan, suaranya retak. Aku tahu kehilangan, Ridwan. Tapi jalanmu buat luka orang lain abadi. Ridwan tertawa getir, suaranya penuh luka. Luka? Dunia ini tidak peduli siapa berdarah duluan. Ia membuka ransel, mengeluarkan foto lusuh, melempar ke tanah. Lihat itu. Awal segalanya. Reza memungut foto. Anak kecil di depan tambang. Ibunya penuh luka. Tulisan belakang, Tambang Emas Tanjung Raya 2008. Kau kehilangan keluargamu, bisik Reza, suaranya penuh duka. Ridwan mengangguk, matanya basah. Ibuku tertimbun. Ayahku hilang. Mereka bilang kecelakaan. Tapi aku tahu, keserakahan. Dario menatapnya, suaranya lirih. Itu tragis. Tapi bukan alasan bunuh 50 orang. Ridwan menatap kosong. Kau salah. Membunuh adalah satu-satunya cara agar dunia dengar. Hening. Angin menderu. Suara air terjun di bawah. Reza melangkah maju. Suaranya penuh harap. Selalu ada pilihan lain. Ridwan. Kau bisa tebus semuanya kalau kau hidup. Ridwan menghela napas panjang. Suaranya hampir bisik. Hidup. Aku sudah terlalu lama jadi bayangan. Dan bayangan hanya hilang kalau tenggelam dalam gelap. Sebelum siapapun bereaksi, Ridwan menjatuhkan senjata. Ia melangkah mundur ke tepi tebing, menatap langit untuk terakhir kalinya. Senyum tipis di bibirnya. Lalu ia hilang, jatuh ke kabut putih tanpa suara. Dario berlari ke tepi, senter menyapu jurang. Dia jatuh. Reza berdiri kaku, menatap kegelapan. Tidak, bisiknya, suaranya penuh duka. Dia pilih jalannya sendiri. Angin membawa aroma tanah basah dan suara air jatuh. Reza memungut foto basah, menatapnya lama, lalu menyimpan di saku. Setiap bayangan lahir dari cahaya, katanya lirih. Dan untuk temukan cahaya, kita harus lewati bayangan. Dario menatapnya, matanya basah embun. Kau pikir ini akhir? Reza menatap lembah, suaranya dingin. Tidak, ini permulaan. Bayangan Ridwan hilang, tapi yang ciptakan dia masih di luar sana. Reza duduk sendirian di batu besar, hujan rintik membasahi wajahnya. Lina mendekat, kamera di tangan, wajahnya pucat. Reza, bisiknya, suaranya gemetar. Aku rekam semuanya dari kejauhan. Tapi, aku takut. Kalau dia benar, kalau ada orang lebih besar. Reza menatapnya, matanya penuh api. Maka kita akan cari mereka. Di menara kaca, di ruang rapat, di balik senyum palsu. Lina duduk di sampingnya, tangannya memegang lengan Reza. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Reza menatap Lina lama, lalu menariknya ke pelukan. Bibir mereka bertemu, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh ketakutan, duka, dan hasrat yang lahir dari maut yang baru saja lewat. Lina, desah Reza. Tangannya menjambak rambut Lina. Kalau besok aku mati, ingat malam ini. Ingat kita hidup. Lina mencakar punggung Reza, kuku meninggalkan goresan. Jangan bicara mati, desisnya, suaranya serak. Malam ini, buat aku lupa jurang itu. Buat aku rasakan kamu sampai tulang. Di tepi sungai, hujan membasahi tubuh mereka. Hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan dua jiwa yang saling membakar. Seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk menolak bayangan yang masih mengintai. Dario mendekat, membawa laporan. Tidak ada tubuh di jurang. Hanya darah. Dia, mungkin masih hidup. Reza menatap api kecil. Suaranya dingin. Kalau dia hidup, dia akan kembali. Dan kita akan siap. Dario memegang bahu Reza. Kamu yakin mau lanjut? Kita sudah selamatkan 20 orang. Kita bisa pulang. Reza menatap danau di kejauhan, matanya penuh tekad. Pulang? Tidak ada pulang sampai kebenaran pulang. Ridwan tinggalkan petunjuk. Orang di menara kaca. Kita akan cari mereka. Dario mengangguk, suaranya berat. Kalau begitu, kita ke Pontianak, ke PT Baruna Raya Minerals. Reza menatap fajar yang mulai memecah. Suaranya penuh badai.
Kita akan bakar menara itu, satu persatu. Di kejauhan, kabut terangkat. Bulan muncul, menyinari tebing sunyi. Tapi bayangan harimau gelap masih bergerak di kegelapan. Bab 6. Petunjuk dari dasar sungai. Pagi di Pontianak terasa seperti luka yang baru terbuka. Matahari menyengat, tapi udara tetap lembab. Bau lumpur Kapuas bercampur asap knalpot dari pelabuhan Dwi Kora. Reza dan Dario berdiri di tepi dermaga, memandang kapal kargo MV Selaras 12 yang bersiap berlayar ke Singapura. Logo PT Baruna Raya Minerals terpampang di lambung kapal, catnya baru, tapi huruf N dan A tampak buru-buru dilukis ulang. Itu kapal lama, bisik Dario, teropong di mata. Manifest bilang bawa alat pertanian, tapi lihat peti-petinya, terlalu berat untuk traktor. Reza menatap peta digital di ponsel, jantungnya berdegup kencang. Ridwan bilang orang di Menara Kaca. PT Baruna Raya punya kantor di Jakarta, tapi gudang logistik di sini. Kalau emas gelap diselundupkan, ini jalurnya. Lina mendekat, kamera tersembunyi di tas. Aku dapat info dari narasumber di pelabuhan. Kapal ini berangkat malam ini. Manifest tidak sinkron dengan bea cukai. Reza menatapnya tajam. Kamu tidak boleh ikut, Lina. Ini terlalu berbahaya. Lina menggeleng, matanya penuh api. Aku sudah terlalu jauh, Reza. Kalau aku mundur sekarang, 50 nyawa itu akan menangis di mimpiku. Dario memegang bahu Lina. Kalau kamu ikut aturan kami. Tidak ada foto sampai kami bilang aman. Lina mengangguk, tapi tangannya gemetar. Aku janji, tapi kalian juga janji, bawa kebenaran pulang. Reza dan Dario menyelinap ke kapal dengan izin rahasia dari Kapolda. Suara mesin diesel bergetar seperti detak jantung raksasa. Dario membuka laptop kecil, menyambungkan ke panel manifest. Aku masuk sistem, bisiknya, jari mengetik cepat. File tersembunyi, BR17 EGLD Sungai 3 Prama. Reza menatap layar, matanya menyipit. BR, Baruna Raya, EGLD, emas gelap, Sungai 3, koordinat di Kapuas. Dario menarik napas dalam. Mereka sembunyikan kargo di dasar sungai. Bukan cuma emas, bukti. Tiba-tiba, alarm kecil berbunyi di panel. Mereka tahu kita di sini, teriak Dario. Reza menarik pistol. Kita punya 2 jam sebelum kapal lewat pos terakhir. Hubungi unit perairan. Kapal sudah jauh, tapi Reza dan Dario bergabung dengan tim perairan di desa kecil, 25 km di hulu Kapuas. Lampu perahu kecil bergetar di air keruh. Sonar mendeteksi benda logam besar di dasar. Peti besi, lapor penyelam. Rantai berkarat. Tulisan BRM 2022. Reza menatap monitor kamera bawah air. Napasnya tersengal. Itu kargo Baruna Raya. Angkat. Peti diangkat. Air menetes seperti darah. Saat dibuka, bukan cuma batangan emas, tumpukan dokumen plastik kedap air, bertanda tangan Bima Darmawan. Dario memegang map, suaranya retak. Ini bukti. Transfer lintas negara. Koordinasi dengan RS, Ridwan Sagara. Reza menatap dokumen, rahangnya mengeras. Ridwan cuma pion. Bima dalangnya. Tiba-tiba, penyelam berteriak dari bawah. Ada lagi di dasar. Kamera menyapu lumpur, menampakkan kerangka besi, rangka mobil kecil. Dario menatap Reza, wajahnya pucat. Mereka tenggelamkan bukti, dan mungkin seseorang. Reza menatap air keruh, suaranya penuh duka. Air ini kuburan. Tapi hari ini, kita angkat satu rahasia. Rina tiba dengan perahu forensik, wajahnya pucat di bawah lampu sorot. Ia memeriksa dokumen, tangannya gemetar. Ini asli. Tanda tangan Bima. Transaksi ratusan miliar. Dan ini, ia menunjuk catatan kecil. Approve by BD, Bima Darmawan. Reza duduk di sampingnya, basah kuyup. Kita punya bukti. Tapi kita juga punya musuh. Rina menatap Reza, matanya berkaca. Reza, kalau kita serahkan ini, kita lawan orang yang punya segalanya. Uang, kuasa, koneksi. Reza memegang tangan Rina, suaranya dingin tapi penuh api.
maka kita akan jadi yang tidak mereka punya, keberanian. Tiba-tiba, Rina menarik Reza ke sudut perahu, jauh dari tim. Bibirnya menyentuh bibir Reza, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh ketakutan, kemenangan, dan hasrat yang lahir dari bukti di tangan mereka. "Reza," desah Rina, tangannya mencengkeram baju Reza. "Kita baru angkat kubur dari air. Tapi aku takut kehilanganmu." Reza menindih Rina di bangku perahu, tangannya membuka kancing seragam Rina. "Rina," bisiknya, suaranya serak, "malam ini, kita menang. Dan aku mau rayakan kemenangan ini denganmu." Rina mencakar punggung Reza, kuku meninggalkan goresan merah. "Lebih keras," desisnya. "Buat aku lupa air ini penuh darah. Buat aku rasakan kita hidup." Di perahu kecil, air Kapuas bergoyang pelan. Hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan dua tubuh yang saling membakar, seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk melawan kubur yang baru mereka buka. Reza dan Dario duduk di tepi perahu, menatap peti emas dan dokumen. Lina mendekat, wajahnya pucat tapi matanya penuh harap. "Kalian temukan apa?" tanyanya, suaranya gemetar. Dario menyerahkan map, bukti bahwa Ridwan cuma bayangan. Bima Darmawan dalangnya. Lina menatap dokumen, air matanya jatuh. Ini akan guncang dunia. Tapi kalian tahu apa artinya? Kalian jadi target." Reza menatap air Kapuas, suaranya dingin. "Kami sudah target sejak danau. Tapi sekarang, kami punya senjata." Dario memegang bahu Reza. "Kita ke Jakarta. Hadap Bima di menara kacanya." Reza mengangguk, matanya menyala. "Kita akan bakar menara itu. Tapi dulu, kita pastikan bukti ini aman." Lina memegang kamera, suaranya penuh tekad. "Aku akan simpan salinan. Kalau kalian jatuh, aku akan pastikan dunia dengar." Reza menatapnya lama. "Kamu tidak akan jatuh, Lina. Kami semua akan berdiri. Untuk 50 nyawa itu." Rina duduk di samping Reza, dokumen di pangkuannya. "Reza," bisiknya, suaranya penuh ketakutan. "Kalau Bima tahu kita punya ini, dia akan hancurkan kita." Reza menatap air, suaranya penuh badai. "Maka kita akan hancurkan dia dulu. Kebenaran ini seperti air, Rina. Lambat, tapi selalu sampai ke laut." Rina memegang tangan Reza, matanya berkaca. "Aku takut, Reza. Tapi aku juga bangga. Kita baru mulai." Reza mencium kening Rina, suaranya lirih. "Kita tidak akan berhenti sampai samudra ini kering." Di kejauhan, fajar mulai muncul, memantulkan cahaya keemasan di air Kapuas. Tapi di dasar sungai, rahasia lain masih menunggu. Pontianak menyengat di bawah matahari siang, tapi di dalam gedung megah PT Baruna Raya Minerals, udara dingin seperti kuburan. Lift kaca membawa Reza, Dario, dan Lina ke lantai tertinggi. Jantung mereka berdegup seperti drum perang. Map tebal berisi bukti dari dasar Kapuas terasa berat di tangan Reza. Setiap langkah di marmer menggema seperti vonis. Pintu ruang direktur terbuka. Bima Darmawan berdiri membelakangi mereka, memandang kota dari jendela besar. Jas abu-abunya rapi, rambut disisir sempurna, tapi sorot matanya seperti pisau saat ia berbalik. "Aku sudah menunggu kalian," katanya, suara dalam dan tenang, tapi ada badai di baliknya. "Pahlawan dari Danau Keruh." Reza meletakkan map di meja kaca, suaranya dingin. "Bima Darmawan, kami tahu apa yang kau lakukan. Emas gelap, 50 nyawa. Bukti di sini." Bima tersenyum tipis, duduk santai, menyilangkan kaki. "Kebenaran? Kalian bawa ombak kecil ke samudraku. Kau pikir peti dari sungai cukup untuk tenggelamkan aku?" Dario melangkah maju, matanya penuh api. "Kami tidak cuma bawa peti. Kami bawa nama-nama. Transfer, tanda tanganmu, koordinasi dengan Ridwan Sagara." Bima menatap Dario, senyumnya tidak goyah. "Ridwan? Anjing liar yang sudah kubunuh. Kalian terlambat. Dia jatuh dari tebing, kan? Tragis." Reza meninju meja kaca, retak kecil muncul. "Jangan bermain dengan kami. Kau perintahkan 50 orang dibius, diikat, ditenggelamkan. Kau hancurkan keluarga.
Bima berdiri perlahan, matanya menyipit. Keluarga? Dunia ini tidak peduli keluarga, Reza. Dunia peduli uang. Emas itu alirkan ekonomi. Ciptakan lapangan kerja. Kalian lawan sistem, bukan aku. Lina melangkah maju, suaranya retak tapi penuh duka. Sistem. Aku bicara dengan ibu dari Tulungagung. Anaknya bilang, Bu, 2 tahun lagi aku pulang, bangun rumah. Sekarang dia di karung plastik. Kau bilang itu sistem? Itu pembunuhan. Bima menatap Lina, suaranya dingin. Gadis, dunia ini tidak berubah karena air mata. Aku cuma ambil apa yang ditawarkan. Kalian yang naif. Reza menatap Bima, suaranya penuh luka. Kau bilang Ridwan anjing liar. Tapi kau yang pegang tali. Kau yang perintahkan dia bunuh. Kau yang ciptakan monster. Bima tertawa kecil, suaranya penuh ejekan. Monster? Aku pengusaha, Reza. Aku bangun menara ini dari lumpur. Kalian cuma anjing polisi yang gonggong di kaki gajah. Dario membuka map, menunjukkan dokumen. Ini tanda tanganmu. Transfer ratusan miliar. Emas dari Kapuas ke Singapura. Kau bilang pengusaha? Kau pencuci darah. Bima melangkah mendekat, matanya seperti ular. Darah? Semua bisnis berdarah. Dario, kalian pikir polisi bersih? Kalian pikir pemerintah tidak tahu? Aku cuma satu roda. Samudra ini lebih besar dari kalian. Reza menatap Bima, suaranya penuh badai. Kau pikir menaramu tak tergoyahkan? Kebenaran ini seperti air, Bima. Lambat, tapi selalu tembus celah. Bima mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Reza. Air. Aku lautan, Reza. Dan lautan menelan. Lina memegang lengan Reza, suaranya gemetar tapi penuh api. Kau bisa beli diam, tapi kau tidak bisa beli hati ibu-ibu yang kehilangan anak. Kau tidak bisa beli jerit 50 nyawa di danau. Bima menatap Lina, suaranya penuh ancaman. Gadis, kau main api, dan api membakar yang pegang. Reza menatap Bima, matanya penuh tekad. Kami sudah dapatkan cukup. Kau akan terima panggilan resmi. Bima berdiri, mendekat hingga napasnya terasa di wajah Reza. Kalau begitu, semoga kau masih punya pekerjaan minggu depan, Pak Polisi. Reza, Dario, dan Lina duduk di kamar kecil, lampu redup. Map bukti di meja, tapi suasana berat. Lina menatap jendela, air matanya jatuh. Aku takut, Reza, bisiknya, suaranya penuh luka. Dia lihat aku seperti aku tikus. Tapi aku tidak akan diam. Aku akan tulis semuanya. Reza memegang tangan Lina, suaranya penuh duka. Kamu tidak tikus, Lina. Kau suara yang mereka takutkan. Dario menatap ponsel, wajahnya pucat. Media sudah bocor. Tapi bukan kita. Seseorang kirim salinan ke media independen. Reza menatap Dario, matanya menyala. Artinya kita sentuh saraf mereka. Lina menatap Reza, suaranya retak. Tapi kalau mereka balas? Kalau mereka bunuh kita seperti Ridwan? Reza menarik Lina ke pelukan. Suaranya penuh api. Mereka bisa bunuh tubuh, Lina, tapi tidak bisa bunuh kebenaran. Tiba-tiba, Lina menarik Reza, bibirnya menyentuh bibir Reza, bukan cuma lembut, tapi ledakan. Penuh ketakutan, tekad, dan hasrat yang lahir dari ancaman maut. Reza, desah Lina, tangannya mencengkeram baju Reza. Aku takut mati, tapi aku lebih takut hidup tanpa coba. Reza menindih Lina di ranjang, tangannya membuka kancing baju Lina. Lina, bisiknya, suaranya serak, malam ini, kita lawan mereka dengan hidup. Lina mencakar punggung Reza, kuku meninggalkan goresan merah. Lebih keras, desisnya. Buat aku lupa ancaman itu. Buat aku rasakan kita menang. Dario menatap layar, wajahnya pucat. Dia di dalam. Reza meninju dinding. Suaranya penuh amarah. Pengkhianat, dia uji kita. Ponsel Reza bergetar. Pesan anonim, jangan percaya siapapun. Termasuk dia. Foto Rahmat masuk gedung Ocean Global, diambil jam setelah pertemuan.
Lina menangis, suaranya penuh luka. Aku tahu ada yang salah. Matanya bohong. Reza memegang bahu Lina, suaranya penuh duka. Kami salah percaya, tapi kami tidak akan salah langkah. Dario menatap jendela, suaranya retak. Kita pisah jalur. Aku selidiki aliran dana. Kau urus yang dari luar. Biar aku umpan. Reza menggeleng, matanya penuh api. Tidak, kita bersama. Kalau satu jatuh, yang lain lanjut. Reza keluar dari gedung kementerian, bukti transfer internasional di tangan. Hujan menampar wajahnya, tapi ia merasakan bayangan. Sedan hitam berhenti di seberang jalan, mesin hidup. Ia mempercepat langkah, masuk gang sempit. Suara langkah kaki di belakang. Kau tak seharusnya di Jakarta, Reza. Reza berbalik. Rahmat berdiri di ujung gang, jas basah, pistol di tangan. Matanya penuh luka dan kemarahan. Rahmat, suara Reza dingin, kau hianati kami. Rahmat tertawa kecil, suaranya penuh duka. Idealismemu indah, Reza, tapi sistem ini samudra. Kau tenggelam atau berenang denganku. Reza melangkah maju, suaranya penuh badai. Kau jual adikmu. Kau jual 50 nyawa? Untuk apa? Uang. Rahmat menatap Reza, air matanya bercampur hujan. Untuk hidup, Reza, aku tidak seperti kau. Aku punya keluarga. Aku lemah. Reza menatapnya, suaranya penuh luka. Kelemahanmu bunuh orang, Rahmat. Tapi kebenaran tidak butuh renang. Ia mengalir. Rahmat mengangkat pistol, tangannya gemetar. Maaf, Reza, ini bukan pribadi. Tiba-tiba, suara tembakan. Reza menjatuhkan diri, peluru menghantam dinding. Rahmat berbalik, lari ke hujan. Reza mengejar, tapi sedan hitam melaju, menelan Rahmat ke kegelapan. Dario kembali, wajahnya pucat. Aku potret rapat internal. Rahmat duduk dengan anggota parlemen. Mereka bicara fase 2, pencucian uang lewat Singapura. Reza menatap layar, suaranya dingin. Kita tahu wajah mereka, tapi kita buruan sekarang. Lina memegang tangan Reza, suaranya penuh ketakutan. Mereka tahu kita di sini. Sedan hitam itu masih di bawah. Reza menatap jendela, hujan deras. Malam ini, kita bukan penyelidik. Kita buruan. Dario menatap Reza, matanya penuh tekad. Tapi buruan yang gigit balik. Reza mengangguk, suaranya penuh badai. Kita akan bakar samudra ini, satu persatu. Di luar, sedan hitam masih menunggu. Lampunya seperti mata monster di hujan. Bab 9. Malam hujan dan pengorbanan. Hujan Jakarta turun seperti air bah, membasahi ganggang sempit Tanah Abang hingga lumpur merah mengalir seperti darah. Di rumah tua pinggir rel kereta, lampu minyak bergoyang diterpa angin. Reza, Dario, dan Pak Seno, wartawan pensiunan, duduk di depan laptop butut. Layar menunjukkan persentase unggahan, 47. Data proyek Samudra, ratusan file, nama-nama besar, aliran uang haram, sedang dikirim ke media internasional via satelit amatir. Masih 1 jam lagi, bisik Pak Seno, suaranya parau tapi penuh tekad. Jaringan ini lambat, tapi aman. Reza menatap jendela, bayangan sedan hitam masih mengintai di kejauhan. Mereka tahu kita di sini. Dario memegang pistol, matanya liar. Kalau mereka masuk, aku tahan. Kalian lanjutkan unggahan. Reza menatap Dario, suaranya penuh luka. Tidak ada yang ditinggal, Dario. Kita bersama atau kita mati bersama. Lina duduk di sudut, kamera di pangkuan, air matanya jatuh. Aku sudah kirim salinan ke 3 media independen. Tapi kalau kita jatuh malam ini, siapa yang lanjutkan? Pak Seno menatap Lina, suaranya penuh duka. Kebenaran tidak mati, nak. Ia cuma pindah tangan. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu sorot menerobos jendela, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ketukan keras di pintu. Pak Seno, kami dari keamanan setempat. Buka pintu. Dario menatap Reza, suaranya retak. Mereka bukan keamanan.
Tidak ada seragam. Reza mematikan lampu, suaranya dingin. Seno, lanjutkan unggahan. Jangan berhenti. Ketukan berubah jadi dentuman. Pintu bergetar hebat. Serahkan datanya, Reza. Kami tahu kau di dalam. Lina menangis terseduh. Suaranya penuh ketakutan. 5. Mereka akan bunuh kita. Reza memegang wajah Lina. Suaranya penuh api. Dengar, Lina. Kalau kita mati malam ini, kebenaran tetap hidup. Kau yang bawa dia keluar. Dario menyandarkan kursi di bawah gagang pintu. Suaranya penuh badai. 80 sedikit lagi. Pintu jebol. 3 pria berpakaian hitam menerobos masuk. Senjata terangkat. Reza menembakkan peluru peringatan ke langit-langit, membuat mereka mundur sejenak. Pergi sekarang. Dario, bawa Seno. Dario menarik Pak Seno. Suaranya penuh duka. Tidak mungkin, Rif. Kau sendiri. Reza menatap Dario. Matanya basah tapi penuh tekad. Seseorang harus tahan badai supaya kebenaran lewat. Pergi. Dario menangis, tapi menarik Pak Seno ke dapur belakang, keluar lewat taman kecil yang becek. Dari dalam, suara kayu patah dan kaca pecah. 90. Teriak Pak Seno di tengah hujan. Reza bertarung sendirian, peluru berdesing di telinga. Ia menembak kaki salah satu penyerang, tapi 2 lainnya menyerbu. Tinju menghantam wajahnya, darah mengalir dari hidung. Kau pikir kau pahlawan? Teriak salah satu, suaranya penuh kebencian. Kau cuma anjing yang gonggong. Reza tersenyum berdarah, suaranya penuh luka. Anjing ini gigit balik. Ia menyerang, tapi peluru menghantam bahunya. Ia jatuh, napas tersengal. Laptop menyala terakhir kali, 100. Unggahan selesai. Kalian, terlambat, bisik Reza. Suaranya penuh kemenangan meski tubuhnya roboh. Reza dan Rina berbaring di ranjang sempit, berkeringat, napas masih tersengal setelah gairah liar yang meledak di antara mereka. Rina menelusuri bekas luka di dada Reza, suaranya penuh duka. Reza, bisiknya, matanya basah. Kalau besok kita mati, aku tidak menyesal malam ini. Reza mencium kening Rina, suaranya serak. Kita tidak akan mati, Rina. Tapi kalau iya, ingat ini. Ingat kita hidup. Rina mencakar punggung Reza, suaranya penuh hasrat. Lebih keras, desisnya. Buat aku lupa dunia ini busuk. Buat aku rasakan kamu sampai tulang. Di kamar kecil, hanya ada desahan liar, ciuman ganas, dan 2 jiwa yang saling membakar. Seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk melawan maut yang mengintai. Dario dan Pak Seno bersembunyi di balik pagar bambu. Hujan membasahi wajah mereka. Dari rumah tua, suara tembakan terakhir terdengar, lalu hening. Api kecil menyala di jendela. Dia berhasil, bisik Pak Seno, suaranya penuh duka. Data itu sudah sampai. Dario menatap rumah, air matanya bercampur hujan. Rif, teriaknya, suaranya penuh luka. Kau gila. Kau janji bersama. Pak Seno memegang bahu Dario, suaranya penuh tekad. Dia tidak gila, nak. Dia pahlawan. Dan pahlawan tidak mati. Ia hidup di kita. Sirene polisi terdengar di kejauhan. Dario menatap langit yang mulai memutih. Suaranya penuh janji. Aku janji, Rif. Ceritamu tidak berhenti di sini. Di rumah tua, api menyebar, menelan bukti fisik. Tapi di dunia maya, file samudra mulai diunduh oleh redaksi internasional. Nama-nama besar, aliran uang haram, wajah-wajah di balik menara kaca, semua terbuka. Sedan hitam melaju pergi, lampunya lenyap di hujan. Tapi badai baru saja dimulai. Rif, bisiknya, suaranya penuh rindu. Kau hidup. Di bawah foto, kalimat, kebenaran tidak pernah tenggelam. Dario menatap layar, suaranya penuh janji. Aku tidak akan berhenti, Rif. Sampai samudra ini kering. Tiba-tiba, Lina masuk, wajahnya penuh tekad. Ia menarik Dario ke pelukan, bibirnya menyentuh bibirnya, bukan ciuman lembut, tapi ledakan. Penuh rindu, duka, dan hasrat yang lahir dari perjuangan mereka. Dario, desah Lina, tangannya mencengkeram baju Dario. Aku takut kehilanganmu juga.
Dario menindih Lina di ranjang, suaranya serak. Kau tidak akan kehilanganku, Lina. Kita hidup untuk Reza. Kita bertarung untuknya. Lina mencakar punggung Dario, kuku meninggalkan goresan. Lebih keras, desisnya. Buat aku lupa luka ini. Buat aku rasakan kita masih berdiri. Di kamar kecil, hanya ada nafas tersengal, desahan liar, dan dua jiwa yang saling membakar. Seolah hasrat adalah satu-satunya cara untuk menjaga api Reza tetap menyala. Poster muncul di dinding, Justice for Workers. Mahasiswa dan aktivis membagikan selebaran, wajah-wajah muda penuh semangat. Dario menatap mereka, matanya hangat. Ini yang Reza inginkan, bisiknya. Api kecil yang membakar samudra. Lina memegang tangan Dario, suaranya penuh harap. Kita menang, Dario. Tapi perjuangan belum selesai. Dario mengangguk, matanya penuh tekad. Belum. Tapi selama kita bernapas, api ini tidak akan padam. Di luar, matahari Yogyakarta menyingsing, menerangi jalanan penuh harap. Tapi di kejauhan, bayangan samudra masih mengintai. Bab 11, Cahaya di ujung danau. Danau Sentarum berkilau di bawah matahari senja. Airnya tenang seperti cermin raksasa yang memantulkan langit jingga dan ungu. Angin sepoi membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Suara burung-burung kembali ke sarang bercampur gamelan samar dari desa kecil di kejauhan. Dario berdiri di tepi batu besar, tempat yang dulu menjadi saksi sunyi bagi 50 nyawa. Di depannya, tugu kecil dari batu berdiri tegak, bertuliskan dalam dua bahasa. Bagi mereka yang tak sempat pulang, kebenaran mungkin tenggelam, tapi tidak hilang. Lina mendekat, membawa karangan bunga putih. Matanya masih cekung, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Setahun, Dario, bisiknya, suaranya penuh duka tapi hangat. Setahun sejak malam itu. Dario menatap tugu, tangannya memegang foto lusuh Reza, tersenyum di tepi danau, mata penuh harap. Dia tidak mati, Lina. Dia hidup di sini, di tugu ini, di hati kita. Lina meletakkan bunga di kaki tugu, air matanya jatuh. Aku masih dengar suaranya. Kebenaran tidak tenggelam. Aku pikir dia gila, tapi sekarang, aku percaya. Dario memegang bahu Lina, suaranya penuh tekad. Kita buktikan dia benar. Dunia dengar jerit mereka. Samudra runtuh. Berita global mengguncang. Jaringan samudra terbongkar, puluhan pejabat ditahan. Pengadilan Singapura membekukan aset, nama-nama besar jatuh, Bima Darmawan dipenjara, anggota parlemen dicopot, Rahmat ditemukan tewas misterius di sel tahanan. Artikel Dario dan Lina menjadi percikan, tapi suara rakyat yang membakar samudra. Mahasiswa, aktivis, keluarga korban bersatu, poster Justice for Workers membanjiri kota-kota. Lina duduk di warung kopi Yogyakarta, menatap televisi. Kau lihat, Reza? Bisiknya, suaranya penuh harap. Kau menang. Dario di sampingnya, matanya basah. Kita menang. Tapi aku masih rindu dia. Dario menyalakan kamera kecil, merekam danau yang berkilau. Suaranya pelan tapi jelas. Ini bukan akhir. Ini jeda sebelum cerita berikutnya dimulai. Lina menatapnya, suaranya penuh cinta. Kau tahu, Dario, aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang, aku tahu kita lebih kuat bersama. Dario menarik Lina ke pelukan, bibirnya menyentuh bibirnya, bukan ciuman liar, tapi lembut, penuh cinta dan pencerahan. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain, Lina. Kita punya misi. Kita punya Reza. Lina tersenyum, matanya berkilat. Dan kita punya satu sama lain. Mereka berjalan ke perahu kecil, tangan bergandengan. Dario menyalakan mesin, perahu melaju pelan ke tengah danau. Di kejauhan, sosok berjaket coklat berdiri di tepi seberang, topi menutupi wajah. Dario memperlambat perahu, jantungnya berdegup kencang. Rif, bisiknya, suaranya penuh rindu. Sosok itu menatap mereka sejenak, mengangkat tangan dalam isyarat salam, lalu berjalan menuju kabut senja, lenyap di balik pepohonan. Lina memegang tangan Dario, suaranya penuh harap. Dia hidup, Dario, di hati kita, di cerita kita. Dario mengangguk, air matanya jatuh tapi senyumnya lebar. Dia tidak pernah pergi.
Bulan-bulan berikutnya, Danau Sentarum menjadi simbol perubahan. Tugu kecil itu dikunjungi ribuan orang, keluarga korban, aktivis, anak-anak sekolah. Artikel Dario dan Lina diterjemahkan ke puluhan bahasa, menginspirasi gerakan global melawan tambang ilegal. Undang-undang baru lahir, perlindungan pekerja migran diperkuat, dan nama Reza Pratama diabadikan sebagai pahlawan kebenaran. Dario dan Lina menikah di tepi danau, di bawah pohon beringin tua. Lina mengenakan gaun sederhana, Dario jas lusuh tapi mata penuh cinta. Mereka mengucap janji di depan tugu. Suara mereka bergema di air tenang. Aku janji, Lina, kata Dario, suaranya penuh cinta, akan jaga api ini. Untuk Reza. Untuk 50 nyawa. Untuk kita. Lina mencium Dario, suaranya penuh pencerahan. Dan aku janji, kita akan tulis kebenaran bersama. Selamanya. Di tengah danau, perahu kecil mereka berlayar, lampunya berkelap-kelip seperti bintang. Di langit, bintang-bintang menyala terang, satu di antaranya lebih terang dari yang lain, seolah Reza tersenyum dari kejauhan. Dario menatap langit, suaranya penuh harap. Kau lihat, Rif, kami menang. Kebenaran tidak tenggelam. Lina memeluk Dario, suaranya lembut. Dan cinta kita, cahaya yang tidak pernah padam. Danau Sentarum tenang, memantulkan langit penuh bintang. Di ujung danau, cahaya kecil dari perahu mereka menyala, menolak kegelapan. Kebenaran, cinta, dan harapan bersatu, membuktikan bahwa bahkan di tengah samudra, api kecil bisa menerangi dunia.